Halo teman-teman, balik lagi di episode SB. Dan di satu berikut kali ini tuh aku pengen pengen cerita soal lari sih. Aku udah lari sekitar sebulan lah ya, 3 minggu sebulan, kita round out ke sebulan. Pokoknya aku pakai namanya two days rule ya. Pokoknya nggak boleh bolong 2 kali lah. Jadi ya cukup konsisten gitu. Larinya sampai sekarang. Nanti sore aku mau lari lagi. Hari ini hari Sabtu kan. Jadi aku pengen cerita sih soal pengalaman aku selama sebulan ini tuh lari tuh rasanya kayak apa gitu. Sebenarnya lari itu aku pokoknya intinya kenapa alasan kenapa aku mulai lari itu karena aku nonton atau nggak baca artikel gitu soal em, kayaknya sih podcast ya. Tapi aku lupa podcast apa. Terus dia tuh menginterview dokter ini neuroscience ya, dokter neuroscience, dokter otak gitu. Ini podcast luar ya, bukan podcast dalam negeri. Terus interviewernya nanya, menurut dokter salah satu bagaimana cara kita mempraktis otak kita gitulah. Nah, terus kata si dokter ini bilang kalau sejauh ini sih yang saya tahu ini sih eh, latihan aerobik gitu. Pokoknya move your body aja. Itu katanya bisa nge-increase kemampuan kognitif, terus bisa meng-increase volume otaknya juga gitu. Kata dokter itu, semakin banyak lekukannya itu katanya semakin pinter lah gitu. Kayaknya ya. Aku juga gak tahu sih. Tapi pokoknya intinya gitu. Nah, setelah aku dengar dari situ, aku akhirnya mulai baca-baca, emang ada ya jurnal kayak penelitian yang ngebahas soal bagaimana kegiatan-kegiatan aerobik itu mempengaruhi otak gitu. Ternyata ada. Ternyata itu bisa ada satu jurnal juga yang bilang itu bisa mencegah atau nggak bisa mengurangi resiko kena Alzheimer. Pokoknya penyakit eh, yang berhubungan sama otak nanti ketika kita udah jadi lansia. Nah, mulai dari situ aku kayak, kayaknya ini juga ya, menarik juga untuk kita coba deh gitu kan. Karena logika simpelnya aku sih kayak, oh aku pengen jadi pinter gitu. Maksudnya bukan pengen jadi pinter, pengen otak aku sehat. Jadi akhirnya olahraga gitu. Olahraga ternyata bisa kontribusi, terutama yang olahraga kata dia sih aerobik ya. Kayaknya semua olahraga bukannya olahraga aerobik ya. Aerobik, ya kayak gitu sih. Pokoknya em, apa? Aku mulai lari 3 minggu, 3 minggu, ya 3 mingguan lah udah lari tiap weekdays. Biasanya weekend itu aku stop, tapi kadang-kadang kebablasan juga karena seminggu awal itu sakit banget kaki. Apalagi tuh ya kaki, aduh itu dia panas terus, aduh pokoknya tuh telapak juga sakit, nyut-nyutan. Karena ya itu kan eh, apa ya namanya olahraga ya pasti sakit-sakit gitu kan karena memang udah jarang lari juga jadi mungkin dia ada kayak fase untuk adaptasi lagi gitulah otot-ototnya tetapi sakit. Nah, yang bikin aku keterusan itu justru efek setelah olahraganya, setelah pulang lagi ke rumah. Itu entah kenapa ya teman-teman, aku rasa kayak kok aku jadi ada energi lagi gitu untuk ngelakuin hal-hal yang sebelum lari itu aku nggak punya gitu. Biasanya malam atau apa tuh udah fokusnya udah hilang lah gitu. Maksudnya udah oke, selesai, misalnya selesai kerja, langsung mandi terus udah paling ya baca buku atau nulis sesuatu gitu kan. Tapi selama aku lari 3 minggu ini, aku setelah itu bisa lanjut lagi ngedesain, bisa lanjut lagi misalnya coding-coding sedikit. Itu masih bisa gitu, fokusnya jadi nambah. Jadi kayak aku punya ekstra stok energi gitu loh. Aneh nggak sih? Aku aku ngerasa bahwa oh
kayaknya habis olahraga capek ya gitu. Ternyata pas aku habis hari itu ya capek, terus kan ada fase cool down-nya tuh. Nah di fase cool down-nya itu yang baru kayak aduh capek banget ya. Nah tapi setelah udah cool down beberapa saat gitu kan, pulang mandi gitu, kok seger lagi gitu. Kayak aku baru kayak bangun pagi gitu lagi. Makanya itu yang sebenarnya bikin aku ketagihan. Kenapa? Karena aku bisa nambah kerjaan kali ya bahasanya. Aku bisa ngelakuin hal yang lain gitu dengan energi yang aku rasakan. Aku nggak tahu itu cuman kayak kamuflase doang atau sugesti doang, tapi aku ngerasa kayak apa ya? Aku ngerasa itu kayak beneran aku dapat, aduh kalau di kamera tuh kayak ada extra battery ininya loh, docknya gitu. Jadinya aku kayak seru juga. Makanya aku ini terus lanjut terus gitu lari gitu. Paling kemarin off sekali dua kali itu karena apa? Ada persiapan lah sesuatu gitu. Jadi aku off 2 hari, terus besoknya lari lagi. Nah, itu tadi alasan ya, alasan kenapa sama aku kenapa bukan ketagihan ya, kayak pengen lari lagi gitu. Setelah lari itu besoknya aku langsung kepikiran, aduh kapan lagi ya lari ya, enak juga ya. Nah, yang aku pengen bahas itu pas larinya target yang aku capai itu berapa, sama kenapa aku pakai target itu. Jadi aku tuh di awal set target 2 kilo. 2 kilo dalam waktu 20 menit kalau nggak salah. Which is itu sebenarnya karena baru awal ya, jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu maksa gitu. Karena aku percaya sama yang namanya ada tuh di dunia fitness gitu namanya progressive overload kalau nggak salah. Jadi untuk in order badan kita bisa kayak bertumbuh gitu, lebih bagus strateginya itu nggak langsung gede banget di awal gitu kan, olahraganya nggak intensif tapi stop dia, tapi konstan aja dikit-dikit. Tapi itu kayak prinsip atomic habits lah intinya. Jadi 1% aja, tetet naik increase sedikit gitu. Nanti di akhirnya ya dampaknya akan kelihatan sendiri gitu. Itu satu. Sama sebenarnya yang mau dilatih pakai progressive overload itu bukan gedein bebannya makin sakit per se ya, tapi lebih melatih habitnya untuk accustomed to pushing the boundaries gitu. Itu yang katanya sih pengen dilatih. Terus makanya sekarang itu target aku 2,4 dalam waktu 12 menit. Belum tercapai. 3 kilo dalam 12 menit. Itu belum tercapai, sangat-sangat belum tercapai. Cuman ya latihan gitu. Dan harapannya bisa mencapai. Dan ketika goal itu nanti tercapai, ya mulai dinaikin lagi goalnya gitu. 3,2. Nggak usah sampai yang kayak 4 gitu, 5. Tapi 3,2. Tiap 200 meter naikin. Namanya itu progressive overload. Itu konsep aku, oh ada juga ya progressive overload nih gitu. Terus selain cara aku naikin goalnya terus itu, aku juga berbanyak banget berpikir ketika lari ya. Ketika larinya banyak banget berpikir gimana caranya aku bisa mengatur pernapasan. Karena aku kerasa banget kalau aku gitu banget pas di awal, itu pasti ada aja waktu-waktu dimana aku tuh jalan. Karena entah kenapa kayak udah kakinya nggak kuat. Tapi kalau aku dari awal kayak lebih konsisten aja gitu ya, pace-nya, itu aku bisa lari konsisten sampai kadang-kadang bisa sampai akhir aku no stop. Nggak ada kayak jalan dikit, nggak ada. Jadi mengatur pernapasannya itu yang ketika lari aku selalu pikirin gitu kayak, ini gimana caranya aku bisa ngatur ritmenya gitu. Karena dengan ngatur ritmenya help me apa ya fokus gitu, untuk fokus ngatur iramanya, pernapasannya gitu loh. Nah itu tuh si pengaturan pernapasan ini kayaknya dulu pas SMA tuh aku pernah dapat deh. Karena dulu waktu di SMA itu kita disuruh kayak lari pokoknya ada pelajaran gitu ya, mungkin di sekolah lain juga dapat, tapi ada kayak lari keliling berapa kali gitulah. Dan di situ sebenarnya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai goalnya itu adalah nafas yang konsisten sebenarnya. Jadi gimana caranya biar nafasnya itu tidak habis di akhir-akhir gitu, yang dimana dibutuhkan. Jadi
mulai melatih konsistensi pernapasan, mulai ngelatih fokusnya. Nah itu ini banget sih. Sampai di hari kemarin itu aku kayak I don't know, tapi kayak semacam form of meditation juga ya. Karena kayaknya karena fokus ya, kayak fokus ini kapan kelarnya. Terus satu tips lagi mungkin dari aku itu adalah kalau udah di akhir-akhir misalnya udah mau mencapai finish line-nya gitu, aku kayak udahlah mikirin hal-hal yang asik aja liburan kemana gitu kan. Karena kalau fokus kelarnya itu pusing banget gitu. Tapi iya sih, seru banget gitu untuk bisa lari dan mengallocate 1 jam di hari aku untuk gerak lah. Karena kebetulan dengan yang aku kerjakan sekarang itu, dengan kerjaan aku sekarang itu kebanyakan duduk. Jadi bisa mengallocate 1 jam, 1,5 jam untuk lari itu bagus banget lah, menyegarkan banget. Dan entah kenapa aku di akhir tuh rasa ada restorasi energi. Jadi itu sih guys yang aku kepikiran minggu ini. Kalau ada yang lari juga mungkin bisa tulis di komen pengalaman larinya. Terus ada tipsnya gimana. Oh, sama satu lagi. Aku tuh sempat install Strava. Cuman ternyata berbayar ya Strava itu. Terus kayak ternyata di Indonesia juga lagi booming. Di komunitas larinya itu lagi booming Strava itu ya. By the way aku pakai, kayaknya aku punya jam tangan Mi Fit. Aku tuh pakai Mi Fitness aja gitu. Tapi dulu aku tuh pakainya Nike Run untuk nge-track pace-nya berapa, ini berapa, segala macam. Tapi sekarang aku pakai Mi Fit. Aku nggak tahu akurat apa enggak ya. Cuman aku bisa lihat lebih detail lah. Dari satu lari aku itu mana yang aerobik, mana yang anaerobik, VO2 max gitu ya. Berapa gitu. Terus BPM-nya berapa, heart apanya? Pompa darah. Jantungnya berdetak berapa menit, berapa kali dalam semenit gitu BPM-nya. Itu bisa di-track tuh pakai jam tangan Mi Fit. Plus lebih murah dari Apple Watch, guys. Apple Watch mahal banget. Ya tapi pokoknya Mi Fit tuh inilah apa? Aku cukup nyaman pakai jam tangan itu. So buat teman-teman yang juga nanti kalau misalnya mau nge-track, kalau punya Apple Watch mungkin lebih bagus. Tapi kalau yang ingin beli, Mi Watch, kalau nggak salah namanya Mi Watch 3 ya. Ya, pokoknya Mi Watch 3 itu. Jadi, itu buat lari, buat nge-track gitu. Jadi kayaknya segitu aja sih teman-teman yang kepikiran minggu ini. Aku ngelihat ya tren-tren kayaknya gara-gara dulu sering bikin video minimalism ya. Tapi tren-tren yang ada di YouTube channel aku belum kelihatan ini banget sih. Cuman kayak aku mulai ngebaca gitu. Yang banyak views-nya itu yang kayak ini ya, bahas-bahas konsep yang yang ini ya lebih ke kayak yang bahas-bahas, karena aku ngecek kan, aku eksperimen dengan banyak konten, ternyata yang banyak itunya lebih ke yang kayak topik-topik berat gitu ya. Aku nggak tahu sih ada topik berat apa lagi ya, kayaknya nggak ada deh, cuman karena memang konsepnya satu berpikir. Tapi whatever, aku akan tetap stick, maybe episode 20, nggak tahu. Semoga sampai episode 20 ya. Oke. Oke. Sampai jumpa di satu berikut selanjutnya. Dadah guys.